Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Tuti Uneja, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Kusambi, Kabupaten Tanah Bumbu. Di video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki kesadaran dalam dirinya untuk menerapkan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu langkah yang pertama, menstabilkan identitas, langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan dengan berdasar prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Pada kasus 1, siswa ketahuan mencontek saat pembelajaran matematika. Pada hari Kamis, saat jam pelajaran matematika di kelas 6A, seorang peserta didik bernama Wahyu nampak asyik sendiri saat guru menjelaskan. Pada saat guru memberikan tugas, Wahyu terlihat beberapa kali melihat jawaban teman di sebelahnya. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi terhadap kasus tersebut. Selamat siang Wahyu. Wahyu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Ibu lihat tadi saat pelajaran matematika, Wahyu itu mencontek punya Uji kan punya Ilham tadi. Kenapa Wahyu mencontek? Nggak tahu, masa menyontek tidak tahu alasannya? Apakah menyontek itu perbuatan yang bagus? Mencontek itu adalah termasuk perbuatan yang tidak dipuji. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu bisa dimaafkan kalau kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah Wahyu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana caranya? Perasa saya setelah berkonsultasi dengan Bu Guru, saya merasa senang dan bersemangat. Saya akan belajar lebih giat lagi. Terima kasih Ibu karena tidak menghukum saya dan sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya berjanji akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Ibu berikan. Kasus kedua, siswa tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang diberikan.
Pada hari Rabu, saat pembelajaran di kelas 6A, guru menugaskan siswa untuk membuat video tentang alat elektronik yang ada di rumahnya beserta fungsinya. Guru memberikan tenggat waktu selama 1 minggu, namun sudah 2 minggu lebih Fajar belum mengumpulkan tugasnya. Berikut penerapan segitiga restitusi untuk kasus Fajar. Selamat pagi Fajar. Pagi Bu. Fajar tahu nggak kenapa Fajar dipanggil ke sini? Tahu karena nggak mengerjakan tugas. Nah, tidak mengumpul tugas itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, karena kantor ini nggak bisa dibuka. Apakah ibu menyuruh mengerjakan tugas cuma memakai angka? Tidak Bu, tetapi yang boleh juga pakai TikTok. Fajar punya TikTok nggak? Tidak Bu. Pernah bikin video pakai TikTok nggak? Sering Bu. Nah, begini Fajar, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sering melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu bisa dimaafkan kalau kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Baik Bu, ini akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan Bu. Nah, jadi bagaimana cara Fajar untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahan Fajar? Bu akan mengerjakan tugas yang diberikan Bu, beri ulun kesempatan untuk memperbaikinya Bu. Nanti sepulang sekolah ulun akan membuat video tentang alat elektronik di rumah ulun dan juga poster tentang hak anak Bu. Bolehlah Bu, ulun bekerja sama dengan Rama mengerjakannya. Nah, silakan Fajar, kamu berhak bekerja sama dengan siapapun. Kalau kamu bingung, kamu juga bisa bertanya dengan ibu. Nanti kalau Fajar sudah mahir dalam membuat video, apa yang akan Fajar lakukan? Ulun ingin mengupload karya ulun di media sosial Bu. Ulun ingin berbagi ilmu dengan followers Bu. Nah, bagus sekali Fajar. Terus semangat dalam belajar dan berkarya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, baik, sama-sama Fajar. Sekarang Fajar boleh kembali ke kelas. Perasaan saya setelah berkonsultasi dengan guru, saya merasa senang dan bersemangat. Saya jadi tahu apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Saya berjanji akan belajar lebih giat dan bertanggung jawab terhadap tugas yang ibu berikan. Demikian tadi pemaparan saya tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.